Teruntuk Bapak Presiden Prabowo, Mas Wapres Gibran. Mana janji manismu menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan? Mana? Kenapa engkau dulu berjanji saat kampanye jika janji itu tidak bisa ditepati? Mana janji itu? Atau jangan-jangan dulu engkau berjanji hanya agar dipilih oleh rakyat dan janjimu hanya janji palsu yang tidak akan pernah ditepati sampai kapanpun hingga sampai jabatan engkau berakhir. Bapak Presiden Prabowo, Mas Wapres Gibran, banyak anak-anak muda bertalenta, anak-anak muda yang sarjana hingga S2 nganggur, terlantar, ijazahnya sia-sia, gak berguna. Termasuk saya sendiri, saya sarjana, tapi saya nganggur. Makanya saya mengkritik, biar gak nganggur. Kenapa rakyat itu mengkritik Bapak Presiden dan Bapak Wapres? Karena Bapak sendirilah yang berjanji. Kita sebagai rakyat hanya ingin menuntut janji Bapak saat kampanye. Kalau dulu Bapak tidak janji, mungkin rakyat tidak akan menuntut janji itu untuk ditepati. Tidak akan mengkritik. Rakyat mengkritik karena rakyat punya hak. Ngeritik itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kenapa kita mengkritik? Karena kita bayar pajak. Gaji seluruh pejabat di negeri ini adalah pajak kami yang kita bayarkan tiap hari. Ayo Pak, tepati janji-janjinya, terutama 19 juta lapangan pekerjaan. Kasihan rakyat Indonesia, Pak. Tolong pemerintah, kurangi statement-statement gak penting kayak gini. Dunia ini lagi ada dalam situasi krisis. Berbagai negara diambang krisis energi. Rakyat butuh negara lebih transparan soal langkahnya menghadapi krisis. Jangan seakan terlihat baik-baik aja. Kita nggak perlu kayak gitu. Terakhir kali dunia lagi krisis, terus Indonesia terlihat baik-baik aja adalah ketika COVID-19. Makanya gue sangat berharap pemerintah sekarang belajar untuk tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Joko Widodo. Yang kala itu, COVID sangat disepelein. Ujung-ujungnya, banyak nyawa yang tumpah, banyak orang yang dirugikan. Tolong jangan diulang. Dan tolong berikan kita kebijakan yang signifikan. Pemerintah batalin rencana sekolah daring. Gue support. Kenapa? Karena memang gak signifikan. Nyuruh sekolah daring, kerja WFH, potong gaji menteri, pejabat, itu nggak signifikan. Ibaratnya cuma ngobatin luka luar. Tapi luka dalamnya nggak diobatin. Potong gaji pejabat juga nggak seberapa. Kan yang gede tunjangannya. Kalau mau, pindahkan sepersekian persen anggaran MBG, misalnya anggaran kepolisian, misalnya, untuk anggaran persiapan krisis. Jadi, bisa kan di otak-atik puter-puter. Dan tolong segera lakukan diplomasi untuk Selat Hormuz, supaya kayak Malaysia diberikan akses oleh Iran. Tapi tolong, yang dikirim jangan bahlil, makin ngawur ntar hasilnya. Jadi tolong transparan, kasih tahu aja bahwa kita lagi nggak baik-baik aja. Dan yang kedua, tolong untuk jangan berikan kita band-aid policy, atau kebijakan yang cuma ngobatin luka, seakan aktif, cepat, simbolik, tapi nggak menyelesaikan akar masalah. Berikan kita structural policy, yang membuat kebijakan lebih jangka panjang, dan lebih jelas arahnya kemana. Dan jangan terus-terusan ngehimbau rakyat untuk jangan panik, nggak cukup. Berikan kita kepercayaan kalian perform untuk membuat kebijakan yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan juga tolong pecat menteri-menteri yang gak jelas di situasi krisis kayak gini. Daerah nggonemu apa ya enek bangun koperasi desa nggone nggon sepi ngene iki ya. Area sawah. Wono numpak motor bantere kaya ngono. Urung sing saka kono iki area sawah kabeh padha wae lho. Sawah burine yo sawah ki koperasi desane iki. Iya ya, kalau dipikir-pikir, lokasi Koperasi Desa Merah Putih ini kenapa terpencil-terpencil? Di tengah sawah, di tengah hutan, nggak ada di tengah hutan, di lapangan, di daerah yang sepi rumah, di lereng-lereng. Di tempat saya, itu di lapangan dan perbatasan desa, hingga sepi, nggak ada orang yang lewat. Pertanyaannya, siapa yang mau datang, siapa yang mau beli? Ya mungkin ada, kalau itu beli pupuk. Ya karena memang di persawahan gitu, beli pupuk. Tapi kalau yang lain, kan susah mau beli kayak sembako dan lain-lain, males beli. Logika sederhananya deh ya, orang mau bikin warung sembako,
Pastinya cari di permukiman, cari yang banyak orang lewat. Lah ini Koperasi Desa Merah Putih di tempat yang sepi. Siapa yang beli Gundurwo, kuntilanak, pocong? Mungkin yang terpenting memenuhi syarat dari pemerintah lah. Suruh bikin Koperasi Desa Merah Putih. Lah udah bikin lah. Daripada nggak bikin nanti kena sanksi gitu ya. Dan mereka mungkin tidak memikirkan masalah untung, masalah ada yang beli atau enggak ngurus. Yang penting ada, iya kan? Kalau mengikuti logika sederhana, cari tempat yang rame. Kalau tanah kas desanya nggak ada, sewa kan bisa. Tapi kalau sewa nanti nggak laku, tutup gimana ya? Rugi dong. Menurut kalian nih, Koperasi Desa Merah Putih akan sukses apa bangkrut? Bangkrut sih kayaknya. Bagi Pak Presiden Prabowo Subianto, MBG itu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Makanya jangan heran ketika Pak Presiden menegaskan program MBG ini akan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran akibat krisis global. Bahkan Pak Prabowo menekankan penghematan anggaran itu bisa dilakukan di sektor lain tanpa harus mengganggu program prioritas MBG itu sendiri. Dan ini disampaikan secara optimis dan juga percaya diri oleh Pak Prabowo. Saya tidak tahu ini skala prioritas untuk siapa sebetulnya. Saya tidak mengerti bagaimana cara berpikirnya Pak Presiden dalam menentukan skala prioritas. Kok seolah-olah ini mengedepankan hawa nafsu dan mengorbankan rakyat. Entah ini memang untuk menyelesaikan masalah bangsa seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo terkait dengan stunting, atau memang untuk menuju politik pemilu 2029. Belum lagi ketika kita tahu program lain juga seperti sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih itu juga menyedot anggaran yang cukup besar. Kalau memang mau serius untuk melakukan tata kelola MBG dengan mengevaluasi, melakukan reformasi, ya silahkan dilanjutkan di daerah-daerah 3T yang itu lebih membutuhkan. Kalau seperti sekolah-sekolah di perkotaan, bahkan tidak sedikit juga sekolah yang menolak MBG tetapi tetap dikirim, itu hanya akan sia-sia dan berakhir di tong sampah gitu, karena tidak dimakan oleh anak-anak. Merujuk dalam teori transformational leadership, Pak Prabowo itu memang ingin membawa dampak yang fundamental, seperti tak menyelesaikan masalah stunting, tapi terjebak dalam narcissistic leadership, pemimpin yang cenderung memaksakan kehendaknya untuk merealisasikan program-program demi warisan politik atau legacy yang itu sebetulnya tidak diharapkan oleh rakyat karena bertentangan dengan suara rakyat, dan kondisi ekonomi kita juga sedang tidak stabil. Ini terus dipaksakan. Teman-teman sepakat nggak kalau MBG ini diberhentikan saja? Gimana menurut pendapat teman-teman? Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko menghimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah memakzulkan Bapak sebaiknya mundur. Karena masih banyak orang jujur dan pintar. Jadi pada kesempatan ini, kalau saya menghimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah memajukan Bapak, Bapak mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat, Prabowo sebagai Presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang terada. Itulah yang pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Mudah-mudahan yang lain juga biar dengar. Mungkin Presiden Prabowo dengan lingkarannya sendiri budak, mungkin kalau yang banyak suaranya lebih keras dengar, sehingga tidak terlanjur bubar NKRI ini. Jadi ini impactnya juga harapan Pak Presiden untuk bisa menggerakkan ekonomi juga di momen pasca Lebaran ini. Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya gitu? Enggak, ini pos anggarannya semua di Pokoknya ada. Di Kementerian. Tadi isu boleh Mas? Soal kunjungan presiden ke Jepang Mas. Menteri Maman, Menteri UMKM ini kayaknya takut sama Seskap tadi. Bingung mau menjelaskan anggarannya ini dari mana. Alokasinya itu dari Kementerian UMKM atau dari mana. Mau jawab itu nggak enak sama Seskap tadi, langsung dijawab sendiri sama Seskap tadi. Serem juga ya Seskap tadi ini ya, ditakuti oleh para menteri. Seskap tadi lain kali kalau wartawan tanya anggarannya itu dari mana, dijawab jangan pokoknya ada. Pokoknya ada. Lah anggarannya itu kan duit rakyat juga, pajak rakyat. Rakyat juga perlu tahu dari mana anggaran itu. Jangan tiba-tiba pokoknya ada. Emang duitnya dari itu pesugihan sate gagak.